Semangat ini semangat. Waduh, ini kepada minggir begitu, udah kayak udang. Wih, semangat Bu ya. Lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar malam beli terasi. Beli terasi lagi aja. Kita doain yang nggak jawab salam, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Amin kata MC. Bilangin ke bininya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, kencang jasa. Takut kawin lagi kali laginya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra wa a'raja ibadahu minad darajatid daniyah ila darajatil aliyah minal juhli ila rusdi wa minaz zulumati ila nur bihidayati wa inayatil qayyumiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi al-sidqi wal wafa amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Al-ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man taraka dawahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaihi. Wa qala du'a Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puja puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang mana telah memberikan ribuan macam kenikmatan kepada kita semua, yaitu diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda alam pemimpin umat sedunia, yaitu Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal mukarramun yang saya hormati dan yang saya muliakan, yaitu kepada guru kita bersama, pimpinan Majelis Taklim Al-Mudrika, Syekhuna Al-Mukarram Al-Ustaz Andi. Mari kita doakan mudah-mudahan guru kita ini disehatkan badannya, amin Bu. Dipanjangkan umurnya, amin. Dihasilkan segala maksud dan tujuannya, amin. Ditambah keberkahan ilmunya, amin. Dan mudah-mudahan guru kita ini selalu berada dalam lindungan Allah, amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya hormati, tak lupa kepada para kiai, para hujjah, para asatid, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, para santriawan dan santriawati, dan kepada seluruh jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang alhamdulillah pada malam hari ini pada perangkat saya itu roman kedinginan. Mari kita doakan mudah-mudahan semuanya diberikan kemuliaan oleh Allah, amin 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 ya rabbal alamin.
Wal mukarramun yang saya hormati kepada Bapak Lurah, siapa tuh? Oh, iya. Kepada Bapak Haji Sodikun SS. Iya. Mudah-mudahan aparat kita ini selalu amanah dalam mengemban tugas-tugasnya. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Dari titis tulis guratan tinta kalam yang maha kuasa, kita semua ini masih diberikan umur yang panjang. Alhamdulillah. Dalam keadaan apa, Bu? Dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohani. Sehingga dengan nikmat itu kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi di haflah mubarakah ini. Dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka dakwatul Islamiyah, atau biasa disebut sama orang Rawopimah istifah. Istifahan ya? Sama ya, berarti lagi ngomong saya. Itu kan kita nih, ya. Kalau misalkan anak kita naik, ibu senang kagak? Senang kagak? Bangga enggak? Alhamdulillah. Tadi pan itu anak-anak kita ya, ada yang baca doa makan, ya, ada yang baca doa tidur, ada yang baca doa berak, atau apa ya, udah yang penting mau maju, Bu ya. Iya. Pan kita nih kalau misalkan anak kita maju, terus anak kita bisa, alhamdulillah, senang orang tuanya. Bu ya, apa kata ibu anak gua itu? Padahal mah yang di sampingnya kagak nanya. Udah diaku sama dia, ya. Tapi itu giliran anaknya kagak bisa. Anaknya disuruh maju, suruh baca doa makan, ternyata yang dibaca doa berak. La ilaha illallah. Iya. Apa kata ibu-ibunya? Ya, itu mah dasar ustadznya tuh. Ustadznya bisa lain. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi di sini mah nggak ada yang begitu, Bu ya. Nggak ada, alhamdulillah. Di sana di kampung saya, tapi KTP-nya orang sini. Sama ayah berarti. Bu, pengen punya anak yang soleh, pengen punya anak yang benar, makanya pesantrenin Bu ya, suruh ngaji. Kalau anak kita ngaji mah minimal anak kita atau bisa sholat, anak kita mau puasa, anak kita bisa baca Al-Quran. Sebab nanti ketika meninggal itu ditanya oleh malaikat, wama imamuka, siapa imam kamu? Itu enggak bakal bisa ngejawab Al-Quran imami kalau Al-Qurannya nggak pernah dibaca mah. Makanya anak cucu ibu pagi wayanya nih sekolah, ya, wayanya paksa gertak didik pulang sekolah supaya anak mau ngaji. Kalau kita perhati ini pondok pesantren, majelis taklim banyak yang sepi. Kenapa sebabnya? Karena kurang pedulinya orang tua kepada pendidikan agama, karena kurang tegasnya orang tua kepada anak. Padahal mah Bu, pendidikan agama itu yang sangat penting untuk diri kita dan juga kedua orang tua. Bukan cuma di dunia doang, tapi sampai di akhirat nanti. Kiai mah kiai banyak, ustadz banyak, tapi dimulai santri ada 50 sampai tinggal sisa 5. Coba itu Bu, ya, ngaji sampai pada berhenti. Karena apa? Karena kurang tegasnya orang tua kepada anak, karena kurang pedulinya orang tua kepada pendidikan agama. Bahkan sampai tercantum di dalam lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sedangkan membangun jiwa dan raga itu harus dengan ilmu agama. Agar apa? Agar kuat batin dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Tapi kenapa kita makanan suka berat sebelah, Bu? Jangan suka berat sebelah. Kita mani kalau anak sekolah berangkatnya kayak dari anterin. Boleh nggak? Atau boleh? Bagus. Karena apa? Karena orang tua sayang anak. Atau kudu begitu Kak Ana mah. Iya, kudu tanggung jawab. Tolong sarapan dulu, takut masuk angin. Itu juga bagus. Karena apa? Karena orang tua sayang anak. Dasinya digosok, rambutnya disisirin pakai minyak kelapa. Pelempes itu rambut. Ya, bagus itu juga. Karena apa? Karena orang
orang tua sayang anak. Alhamdulillah. Bu, mau punya anak yang soleh mau? Makanya pesantren ini. Jangan sampai kita menitipkan, jangan sampai kita mewariskan kebodohan kepada anak cucu kita. Kita mah kalau misalkan ditanya, pengen punya anak yang benar, pengen punya anak yang soleh, ma hadhil ghalabah. Kebodohan macam apa yang kita titipkan kepada anak cucu kita? Anak pengen jadi presiden, sukses bagus. Karena apa? Karena orang tua sayang anak. Anak pengen jadi TNI, pengen jadi pejabat, pengen jadi lurah, pengen jadi camat, bagus. Itu adalah cita-cita yang mulia. Karena orang tua sayang anak. Anak pengen jadi TNI, pengen jadi ABRI, jadi polisi, bagus tuh ya. Karena apa? Karena orang tua sayang anak. Tapi kenapa rukun wudu nggak tahu? Kenapa rukun iman nggak tahu? Ngebadak tuh anak SMA nggak tahu rukun iman macam, boro-boro rukun wudu. Ya, mahadihil ghalabah. Kebodohan macam apa yang kita titipkan kepada anak cucu kita? Bahkan katakannya Rasul, barang siapa orang yang mempunyai anaknya bodoh, lalu meninggal ibu dan bapaknya, mantara doa dawahu kajahilan, karena kullu dzambin amilahu alaih. Katakannya Rasul, barang siapa orang yang mempunyai anak, lalu anaknya bodoh, nggak tahu usoli, nggak tahu rukun iman, nggak tahu rukun Islam, tapi tidak dititipkan kepada pondok pesantren, tidak dididik dengan ilmu agama. Ketika anaknya berbuat dosa, anaknya zina, anaknya mabok, anaknya judi, anaknya bohong, anaknya enggak sholat, anaknya enggak puasa, karena kullu dzambin amilahu alaih, maka dosanya ngalir setiap detik, setiap menit kepada ibu bapak yang ada di alam kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Bu, kira-kira nih kalau misalkan kita dikirimin duit sama anak, senang kagak? Senang Bu ya. Coba itu kalau dikirim siksa ke alam kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Terus ini terus lanjut kagak? Begini Romano udah geser lagi tuh Pak. Akhirnya apa kamu ya? Itu udah kayak udang itu pada minggir. Dikit lagi Bu ya, paling 5 menit lagi lah. Ini lanjut lah. Sampai subuh nih kuat. Iya, ibu nyampe subuh saya mau pulang. Atau apa-apaan saya duduk di sini sampai subuh. Ini nggak pikiran. Bantuin bongkar perangkang ya. Hadirin jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengutus para anbiya wal mursalin, dimulai dari Kanjeng Nabiullah Adam hingga kepada junjungan kita Kanjeng Rasul. Semuanya tabligh, mendapatkan risalah, mendapatkan agama Allah, agama tauhid, agama Allah yang mana buktinya yaitu kalimat la ilaha illallah. Dimulai dari Kanjeng Nabiullah Adam hingga kepada junjungan kita Kanjeng Rasul, semuanya agamanya Islam. Enggak ada itu agama Yahudi Nasrani, yaitu mana suku. Kanjeng Nabiullah Ibrahim, hanifan muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Kanjeng Nabiullah Nuh, Kanjeng Nabiullah Isa, Kanjeng Nabiullah Musa, semuanya agamanya Islam. Tapi syahadatnya ada perbedaan. Ketika Allah mengutus Kanjeng Nabiullah Adam ke alam dunia, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Adama Rasulullah. Dan ketika Allah mengutus Nabiullah Musa alaihi salam ke alam dunia, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Dan ketika Allah mengutus Kanjeng Nabiullah Isa alaihi salam ke alam dunia, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Tapi ada mukhtalaf, ada perbedaan dalam urusan furu'iyah. Ketika Allah mengutus Kanjeng Nabiullah Adam alaihi salam ke alam dunia, dalam syariat Kanjeng Nabiullah Adam itu dibolehkan menikah dengan saudara pribadi. Itu zaman Kanjeng Nabiullah Adam. Boleh menikah dengan saudara pribadi. Sebab kenapa? Sebab dulu belum ada siapa-siapa. Baru ada anak Nabi Adam doang. Ya, Pak RT belum ada, Bu RT belum ada, Pak Lurah belum ada, Kang Ojek belum ada, orang rawa kopi belum
belum ada. Makanya dulu mah waktu zaman Kanjeng Nabiullah Adam mah dibolehkan menikah dengan saudara pribadi. Ini Kanjeng Nabiullah Adam. Tapi ketika Allah mengutus Kanjeng Nabiullah Musa alaihi salam ke alam dunia, beda lagi. Dalam syariat Kanjeng Nabiullah Musa itu laki-laki dibolehkan menikah sekuatnya. Waduh, udah melotot aja bapak. Itu iya, pokoknya mah kuat sedesa atau sedesa, iya, kuat sekecamatan atau sekecamatan, iya. Kalau nggak takut coplok maju tunggul. Emang kenapa gitu dulu? Jadi dulu sejarahnya nih, kenapa bisa kayak gitu? Dulu di Mesir ada raja kafir belongkotan, namanya Tangkurak Cecunguk Fir'aun. Itu Fir'aun umurnya 420 tahun. Menurut satu kaul 450 tahun. Tinggi badannya 8 meter, lebarnya 4 meter. Makannya sehari sapi satu. Saya mah rada mikirin itu, Bu. Fir'aun kalau sakit segede apa tau gobangnya kayak Bu ya? Kayak segede apa itu gobang? Ini bisa jadi. Tapi Fir'aun selama hidup 420 tahun belum pernah sakit, belum pernah encok, belum pernah meriangin, pokoknya itu Fir'aun. Makanya dari dulu sampai sekarang saya belum pernah melihat Fir'aun beli obat ke warung Madura. Belum pernah sakit Fir'aunnya. Makanya saya terempan. Takutnya di sini ada ibu-ibu yang belum pernah sakit, jangan-jangan itu cucunya. Takut ya saya mah. Aduh iya, itu Fir'aun belum pernah sakit. Saking sombongnya Fir'aun, Masya Allah. Fir'aun itu mendapatkan gelar Zil Autad, orang yang mempunyai kekuatan. Saking sombongnya Fir'aun sampai ngaku pangeran. Bu, Fir'aun ngaku pangeran. Bagaimana kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku ini adalah Tuhan kalian semua. Sehingga Fir'aun mempunyai istri Siti Asia. Ibu, kenal Siti Asia? Kenal kagak? Benar. Kenal kagak? Coba. Kenal kagak? Enggak, ini enggak kenal. Coba ganti nih pertanyaannya ya. Kemarin di Indosiar, saya nanya nih, ya, di Indosiar ada aksi dangdut Akademi 7. Siapa yang dapat juara 1? Tuh, si Tasya katanya. Ini ke si Tasya mah kenal itu. Siti Asia mah kagak kenal. Kebila-bina orang rokopi. Itu aki-aki sama nenek-nenek pergi remote gara-gara si Tasya. Iya, aki-aki pengen nonton bola, nenek-nenek pengen nonton si Tasya. La ilaha illallah. Nih sekarang nih Siti Asia, kenal kagak? Siti Asia itu adalah bidannya Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke alam dunia, hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Allah, begitu ini dia ya. Lagi. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Alhamdulillah. Bidannya Rasulullah itu ada 2, Siti Asia dan Siti Maryam. Tuh, Siti Asia adalah wanita suci yang dijaga kesuciannya oleh Allah. Tapi suaminya Fir'aun bangkawan. Makanya nih, kalau misalkan nih, ibu punya laki, suami ibu kagak mau sholat, kagak mau ngaji, kagak mau puasa, ibu harus tetap hormat kepada suami ibu. Karena apa? Karena Siti Asia juga tetap hormat kepada Fir'aun sebagai suaminya. Tapi ketika Siti Asia diperintah yang tidak sesuai dengan syariat Islam, itu Siti Asia nggak menurut. Sampai diancam Siti Asia oleh Fir'aun. Asia, akuilah oleh kamu bahwa aku ini adalah Tuhanmu. Kata Asia, tidak. Tuhan Fir'aun dan Tuhan Asia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun pangeran modal. Kata Siti Asia. Makanya nih ibu jangan nurut. Kalau suami ibu nyuruh jangan sholat, jangan nurut. Jangan ngaji, jangan nurut. Jangan puasa, jangan pakai kerudung, jangan nurut. Terus bagaimana tuh kata ibu? Makanya saya mas semua juga para rusing, jara rengkel, ara renek. Emang kenapa gitu Bu? Kebenaran punya laki kagak mau sholat. Atau itu masalah ibu udah main begituan. Buku yang mau sholat masih banyak. Ya Bu.
Nih, makanya saya ingetin lagi nih. Makanya kalau misalkan cari mantu itu pulung santri. Tuh ya. Iya, ibu punya anak perawan, kasih ke santri. Begitu cocok. Iya. Waduh, domain saya ini. Ini mau punya anak punya mantu asal di Jakarta, bayar di Jakarta, asal di Jakarta, duitnya loba, mobilnya Innova, orang menang nyewa legek tak siap. Asli, apa pernah ditanya sama ibu, itu calon laki lu, orang mana, namanya siapa, bisa ngaji kagak, bisa sholat kagak, nggak pernah gitu, ya? Iyalah, ini mas santri deledek. Waduh, udah jangan mau kawin mas santri, suram masa depan, lama punya duit, tapi cepat punya anak. Gimana tuh? Anak kan terus santri mah. Iya, anaknya banyak santri mah. Tahu-tahu udah 12 lah ya. Iya, jangan takut, jawab Bang. Pakai cincin di tangan kiri, perhiasannya emas dan perak. Walaupun miskin, yang penting santri, pandangan dunia akhirat. Alhamdulillah. Tuh ya. Terus ini lanjut ini. Lanjut kagak? Benar. Iya, lanjut tuh ya. Jadi Fir'aun itu punya istri Siti Asia yang dijaga kesuciannya oleh Allah. Itu Fir'aun ketika punya hajat kepada Siti Asia, Masya Allah, dalam jarak 1 meter udah ngacang sama Fir'aun. Ditepak oleh malaikat Jibril. Lapes, kayak terang direbus. Apalah daya, muka tampan, duit banyak, barangnya lemas. Mohon maaf, gagak tinggal gagak, gak bisa apa-apa. Iya, tuh bawa ketawa, kata dia, iya emang kecemen. Ya, tapi menurut satu kaum bukan seperti itu. Siti Asia yang asli diambil oleh malaikat Jibril, ditukar dengan rupa yang sama dengan Siti Asia, diberikan kepada Fir'aun, padahal itu iblis. Fir'aun itu punya patih 40 perdukunan, ahli perbintangan, tukang hitung-hitung. Ya, itu seketika dukun Fir'aun yang 40 mimpi. Bagaimana mimpinya? Mimpi bahwa kerajaan Fir'aun akan lengser di tangan seorang pemuda yang gagah perkasa. Itulah dia, Kanjeng Nabiullah Musa. Tuh, dia langsung itu dukun Fir'aun pada datang. Kaget Fir'aun, pan ini dukun gua pada datang. Ada apa kun? Jadi begini on. Ada apa kun? Begini on. Semalam saya mimpi on. Mimpi apa kun? Mimpi bahwa kerajaan Fir'aun akan lengser di tangan seorang budak yang gagah perkasa. Itulah dia, Kanjeng Nabiullah Musa alaihi salam. Langsung diadakan lampat intelijen. Ambil keputusan, setiap yang hamil di Mesir harus diadakan intelijen. Misalkan nih contoh di kampung Rawakopi, ada 10 orang yang hamil, maka 10 intel Fir'aun yang ngejagain. Kalau lahir bayinya laki-laki, langsung dibunuh. Kalau perempuan, diselamatkan. Jadi kalau laki-laki mah dibunuh, kalau perempuan diselamatkan. Mendengar berita ini, ibu Kanjeng Nabiullah Musa menangis. Datanglah malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, wahai ibu Nabiullah Musa, janganlah engkau menangis, walaupun anakmu ini laki-laki akan diselamatkan oleh Allah. Cepat ambil peti, hanyutkanlah ke sungai Nil. Dihanyutkanlah oleh ibu Nabiullah Musa, melewati tempat mandinya dayang-dayang Siti Asia. Tuh, diambil oleh dayang, diberikan kepada Siti Asia. Ternyata pas dibuka, yaitu adalah bayi yang sangat tampan seperti saya ini. Itulah Nabiullah Musa. Maksud iya, romanya kesenangan saya kawan. Iya. Maka ada riwayat Musa Samiri yang diurus oleh malaikat Jibril jadi kafir, tapi Musa bin Imran yang diurus oleh kafir jadi utusan Allah. Kebalik dibabat itu Fir'aun oleh Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Tuh, ketika itu kerajaan Fir'aun runtuh. Lalu diutus Kanjeng Nabi Musa. Ya, ketika itu Fir'aun runtuh, diutus Kanjeng Nabi Musa. Itu lelaki sedikit, dia semua dimatiin dulu sama Fir'aun, tinggal perempuan apalayah di mana-mana. Nah, makanya di zaman Kanjeng Nabiullah Musa dibolehkan lelaki menikah sekuatnya. Kuat sedesa atau sedesa, kuat sekecamatan atau sekecamatan, kalau nggak takut coplok naik tumbul. Atau iya, kalau nggak digituin mah kasihan ke ibu-ibu, pasti bakal laris pedagang bonteng.
Betul apa tidak? Tapi ketika Allah mengutus Kanjeng Nabiullah Isa alaihissalam, beda lagi. Ketika Allah mengutus Kanjeng Nabiullah Isa, itu laki-laki tidak boleh menikah lebih dengan satu wanita. Cocok kata ibu-ibu? Cocok kok ya? Iya. Tapi ketika Allah mengutus Kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke alam dunia, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wallahu a'lam bishawab. Wa kadzalika ja'alnakum, aku telah menjadikan untuk umatmu Muhammad ummatan wasata, umat yang pertengahan. Enggak terlalu gampang, enggak terlalu susah. Kalau misalkan nih ada bapak-bapak pengen punya istri satu, boleh. Dua, mangga. Tiga, silahkan. Empat, cocok. Lima, haram. Harus diceraikan dulu satu. Waduh, bapak-bapak, ibu-ibu udah merasa tahu itu. Apalagi Kanjeng Rasulullah beda dengan nabi-nabi yang lain. Mohon maaf, bukan maksud saya membeda-bedakan, bukan. Tidak ada nabi yang di Isra dan di Mi'rajkan kecuali Kanjeng Nabi kita, Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau saya ngebahas Isra Mi'raj kayaknya kepanjangan, mas, singkatnya aja Bu ya. Kanjeng Rasul itu Isra Mi'raj, ya, ketika Kanjeng Rasul Isra Mi'raj sholat di 5 tempat bertemu dengan 17 pertemuan. Sholat di 5 tempat bertemu dengan 17 pertemuan. Ini sudah menjadi ciri bahwa umat Kanjeng Rasul akan mendapatkan tugas dari Allah, sholat 5 waktu dan 17 rakaat. Mana ada itu selawatannya Bu ya? Sekarang tahu? Tahu kagak? Udahlah, nggak tahu mah jangan. Itu Bu, ketika Kanjeng Rasul Isra Mi'raj melihat ini Bu ya, itu ini udah tua, peot lagi. Atau ini namanya juga, aku ini montok. Itu iya, itu ini udah tua, peot lagi. Itu ketika Kanjeng Rasul melihat ini, kata Kanjeng Rasul, siapa itu ini? Wahai malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, itu adalah gambaran untuk umatmu Muhammad. Tuh Bu, makanya waktu dulu Kanjeng Rasul Isra Mi'raj, dunianya itu udah tua Bu ya, dunianya udah kayak gini. Makanya kalau kita perhati ini, anak mudanya udah kurang cinta agama, bapak-bapaknya udah kurang cinta agama, ibu-ibunya udah kurang cinta agama Bu ya. Makanya hayu kita nih mumpung di bulan Sya'ban, ayo kita bersihkan seluruh anggota badan kita, dimulai dari ujung rambut hingga ke ujung kaki harus dibersihkan. Ini tangan kita kebanyakan megang HP atau kebanyakan megang tasbih? Itu ya pantek setan HP semua. Iya, dulu mah ibu-ibu kalau mau berangkat ngaji, itu yang dibawa. Ya, sifat 20, Yasin Fadilah, Sarofal Anam, sekarang mah HP. Kan sekarang mah nenek-nenek punya grup WA. Iya, dulu nih kita kalau ketemu kiai, punten kiai, saya minta doanya buat anak saya, buat suami saya tuh lagi sekolah, lagi kerja, lagi pesantren. Sekarang mah ibu-ibu kalau ketemu kiai, punten kiai, hoyong selfie. Makanya sekarang mah rukun umroh ada 6. Yang ke-6 selfie. Na'udzubillah ini dalik. Tuh ya, makanya hayu kita perkuat lagi iman kita perkuat lagi keislaman kita. Kiwamu dunia bi arba'ati asya'. Kuatnya dunia dengan 4 perkara. Yang pertama yaitu adalah bi ilmi ulama, dengan ilmunya ulama. Makanya ketika Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Isra Mi'raj itu dibedah dadanya oleh malaikat Jibril, dikeluarkan penyakit-penyakit hati, dikeluarkan sarang setan, dimasukkan oleh malaikat Jibril 5 perkara, yaitu diantara salah satunya yaitu adalah ilmu. Ya, makanya kalau kita hidup pengen benar, hidup pengen enak, harus dengan ilmu agama. Yang pertama yaitu bi ilmi ulama, dengan ilmunya ulama. Tahu halal, tahu haram, tahu makruh, tahu mubah, bi ilmi ulama, dengan ilmunya ulama. Makanya Bu, kita hayu kita cintai santri, cintai ulama, cintai kiai Bu ya. Insya Allah kalau kita mahabbah kepada kiai, kita akan selamat dunia akhirat.
Alhamdulillah. Walaupun kiainya nggak selamat, orang muhibin akan selamat. Alhamdulillah. Yang pertama biilmil ulama, yang kedua yaitu adalah biadril umaro, dengan baiknya para pemimpin-pemimpin kita. Mari kita doakan mudah-mudahan para pemimpin kita ini dijadikan amanah dalam mengemban tugas-tugasnya. Amin amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan para pemimpin kita ini mendapatkan taufik hidayah dari Allah. Amin amin ya robbal alamin. Yang ketiga, kuatnya dunia yaitu adalah bisa khawatir agnia, dengan baiknya orang-orang kaya yang dermawan. Makanya jangan pelit, jangan korek. Ini negara Republik Indonesia nggak mau maju gara-gara orang kaya pelit. Yang miskinnya gede omong. Iya, itu yang miskin dia omong. Itu pala lu kalau mau dijual gue beli. Mana boro-boro mau beli pala orang, kemudian pala motor lagi pada menyok, ganti-ganti. Iya, ya, makanya jangan pelit. Tuh. Yang terakhir kuatnya dunia yaitu dengan bidua fuqara, dengan doanya orang-orang fakir, dengan doanya orang-orang miskin. Ya, makanya kita banyakin ngedoa Bu ya. Pengen punya rumah bagus harus ngadoa. Pengen punya mobil bagus harus ngadoa. Pengen punya anak yang soleh dan soleh harus ngadoa. Sambil usaha kagak berdoa ya. Atau pilih Bu ya. Berarti ya, insya Allah dengan perkara tadi negara kita dijadikan negara yang aman, nyaman, tentram dan damai. Baldatun thayyibah. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya lanjut. Waduh, udah kayaknya nggak bisa dilanjut lagi nih mah. Itu udah turun ayat. Soalnya tadi Tuhan Rumah katanya jangan lama. Makanya saya kebutaan ngomong gini. Malah tukang ojek ngomongnya. Ya, ampura udah ini mah ya. Udah simpelnya aja, mah singkatnya aja Bu ya. Iya. Ini belum antum belum biasa. Aduh, orang kopi. Bu ya. Udah ini mah saya kesini pertama tujuan saya yaitu silaturahmi. Yang kedua tujuan saya yaitu idkhol surur ke guru kita, ya, ke teman saya Bang Abi, ya Bu ya. Ampura Bu ya, kabutnya ada kata-kata saya salah dan kurang berkenan di hati para jamaah, di hati para guru-guru kita. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kira-kira dihampura, hampura Bu ya. Maaf Bu ya. Iya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.